Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berlianus Minarti dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang apa sih ADHD itu. Nah, ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah salah satu gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur perhatian, mengendalikan impuls, serta mengatur tingkat aktivitasnya. ADHD biasanya mulai terlihat sejak masa kanak-kanak, tetapi dampaknya itu dapat berkelanjutan hingga remaja bahkan mereka dewasa. Banyak orang masih mengira bahwa ADHD ini hanya berarti anak yang terlalu aktif dan tidak bisa diam. Tapi ADHD ini padahal memiliki cakupan yang lebih luas. Seseorang dengan ADHD ini sendiri dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokusnya dan mengatur waktu, menyelesaikan tugas, atau mengontrol respon terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Kita dapat mengambil contoh anak dengan ADHD, misalnya seorang anak ini itu sedang belajar di kelas. Jadi ia itu mungkin ingin memperhatikan gurunya, tetapi pikirannya itu mudah sekali teralihkan oleh suara-suara kecil atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Uh, atau hal lain yang menarik perhatiannya gitu. Bukan karena anak ini itu tidak peduli dengan pelajaran, tetapi otaknya ini itu mengalami kesulitan dalam mencari informasi mana yang harus menjadi fokus utamanya. Jadi, selain kesulitan dalam fokus, beberapa anak dengan ADHD ini juga menunjukkan perilaku hiperaktif serta impulsif. Mereka ini mungkin sering bergerak ya ke sana kemari gitu, berbicara tanpa menyadari situasi atau melakukan sesuatu secara spontan sebelum berpikir terlebih dahulu. Jadi hal ini itu dapat membantu mereka terlihat berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa setiap anak dengan ADHD ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tidak semua itu menunjukkan gejala yang sama. Ada anak yang lebih banyak mengalami kesulitan dalam fokus, ada yang lebih terlihat aktif, ada juga yang mengalami keduanya. Tetapi sayang banget nih, masih banyak stigma negatif terhadap anak dengan ADHD ini. Jadi beberapa dari mereka itu melabeli seperti anak malas, anak nakal, atau anak yang tidak mau berusaha. Padahal memberikan label seperti itu justru dapat membentuk anak merasa tidak dipahami dan berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya sendiri. Anak dengan ADHD ini sebenarnya memiliki banyak potensi. Mereka ini tetap dapat belajar, berkembang, dan mencapai keberhasilan jika mendapatkan dukungan yang tepat. Jadi beberapa anak dengan ADHD ini bahkan memiliki kelebihan seperti kreativitasnya yang jauh lebih tinggi, kemampuan berpikir yang unik, rasa ingin tahu yang besar, serta energi dapat diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Nah, oleh karena itu, lingkungan dengan anak ADHD ini sangat berpengaruh penting banget. Seperti orang tua, guru, dan teman sebaya dapat membantu dengan memberikan pemahaman, membangun komunikasi yang baik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Misalnya, seperti dengan memberikan instruksi yang jelas itu utama banget, dan membantu membuat jadwal, memberikan apresiasi terhadap usaha anak ini, dan tidak hanya berfokus pada kekurangannya. Penting juga untuk diingat bahwa ADHD bukanlah tanda bahwa seorang anak ini kurang pintar atau kurang mampu. Jadi anak dengan ADHD merupakan kondisi yang membutuhkan pemahaman dan penanganan yang sesuai
Jadi setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam belajar serta berkembang. Jadi ketika kita melihat anak yang sulit diam, sulit fokus, atau memiliki perilaku yang berbeda, sebaiknya kita tidak langsung memberikan penilaian yang negatif. Kita coba untuk memahami bahwa mungkin ada hal yang sedang mereka perjuangkan. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang anak ADHD, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih peduli, menerima dan mendukung perkembangan anak. Karena setiap anak itu memiliki potensi dan terkadang yang mereka butuhkan itu bukan hanya kritikan, tetapi kesempatan dan dukungan untuk berkembang. Jadi itu aja video yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.